Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pangsi Podcast, Pajak Misi Podcast. Kali ini dengan tema Yuk laporkan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770. Bersama saya Tika dan rekan saya Mary. Nah, sebelum kita masuk ke dalam 1770, kawan pajak tentu pernah mendengar ada 3 jenis formulir SPT tahunan, yaitu 1770 S, 1770 SS, dan 1770 ini. Nah, kalau 1770 SS dan S ditujukan bagi kawan pajak yang berprofesi sebagai karyawan, maka kalau yang 1770 ini diperuntukkan bagi kawan pajak yang memiliki usaha atau profesinya adalah pekerjaan bebas. Nah, jika kawan pajak termasuk memiliki usaha atau pekerjaan bebas menggunakan formulir 1770 polos ini, maka kawan pajak wajib nih untuk mengikuti kegiatan IG Live kita pada siang hari ini, gitu ya. Makanya simak terus ya kawan pajak. Nah, kita akan mulai dari tadi sudah diutarakan bahwa 1770 untuk usaha dan pekerjaan bebas. Nah, kita bahas mulai dari yang memiliki usaha, kawan pajak yang memiliki usaha. Nah, kawan pajak memiliki usaha ini kita sering disebut sebagai UMKM yang memiliki usaha menengah, kecil, dan mikro. Nah, kawan pajak yang memiliki usaha seperti dagang, misalnya buka bengkel kah, atau buka ada usaha lainnya. Nah, untuk laporannya UMKM ini, kawan pajak bisa memanfaatkan tarif 0,5%. Nah, tapi spesialnya nih untuk yang kawan pajak orang pribadi yang punya usaha, apabila omsetnya sampai dengan 500 juta, maka tarif PPh finalnya adalah 0%. Itu seperti yang dicantumkan atau disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Nah, kawan pajak di sini yang mempunyai omset sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 0%. Namun apabila omsetnya di atas 500 juta, maka omset yang di atas 500 juta itu dikenakan tarif 0,5%. Nah, begitu ya kawan pajak cara untuk menghitung PPh-nya, pajak penghasilannya atas UMKM. Nah, lalu yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah kawan pajak perlu mencatat omset dari setiap bulan yang diperoleh, dan omset tersebut dicatat dalam ada lampiran tersendiri yang diatur dalam PMK 164 tahun 2023. Jadi kawan pajak harus menuliskan lampiran tersebut sesuai dengan format yang sudah diatur dan menyertakannya dalam laporan SPT tahunan 1770. Nah, perlu kawan pajak ketahui penggunaan tarif UMKM 0,5% ini ada batasannya untuk orang pribadi, yaitu selama 7 tahun. Nah, 7 tahun ini dihitung sejak kapan? Yaitu sejak
NPWP-nya terdaftar. Nah, apabila NPWP-nya terdaftar sebelum eh, PP 23 berlaku, yaitu sebelum tahun 2018, maka pengenaan tarif ini akan bisa dimanfaatkan sampai dengan tahun 2024, tahun pajak 2024, yaitu kita menghitungnya dari tahun 2018 sejak PP berlaku. Maka dari itu tahun ini adalah tahun terakhir kawan pajak bisa memanfaatkan PPh final UMKM apabila terdaftarnya di tahun 2018 atau sebelum 2018. Nah, apabila kawan pajak terdaftarnya setelah tahun 2018, misalnya nih tahun 2021, nah maka bisa memanfaatkan tarif PPh final ini sampai dengan tahun 2028, bener ya? 2028 ya, 2028. Nah, begitu kawan pajak. Nah, setelah jangka waktunya berakhir nih, nah kawan pajak mungkin bertanya-tanya, kalau jangka waktunya sudah mau berakhir, tahun ini terakhir, terus tahun berikutnya bagaimana? Nah, tahun berikutnya adalah menggunakan tarif umum. Tarif umum pasal 17 Undang-Undang KUP. Nah, tarif umum ini dengan menggunakan tarif umum ini kawan pajak perlu melakukan pembukuan atau pencatatan untuk menghitung berapa sih laba dari atau keuntungan dari usaha kawan pajak gitu. Nah, untuk usaha mungkin segitu dulu penjelasannya. Nanti kita sekarang lanjut mengenai perolehan dari pekerjaan bebas yang akan disampaikan oleh rekan saya Tika. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mary. Nah, kawan pajak sekalian, kalau tadi sudah mendengar penjelasan terkait pekerjaan berupa usaha ya. Jadi bagi kawan pajak yang melakukan usaha, itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Mary, maka pelaporan SPT-nya seperti itu, cara ngitung pajaknya pun seperti itu. Nah, tadi untuk formulir 1770 ini kan untuk selain usahawan juga untuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas itu apa sih gitu? Pada intinya sebenarnya kalau di bahasa sehari-hari mungkin kalau di Inggrisin gitu ya, yang ada bilang freelance kayak gitu ya. Nah, itu termasuk dari pekerjaan bebas. Pada intinya kalau pengertian di aturannya itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus gitu sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Jadi kata kuncinya adalah pekerjaan itu ada keahlian khususnya dan tidak terikat oleh hubungan pekerjaan. Jadi bukan termasuk pegawai tetap atau bukan termasuk pegawai intinya dari suatu perusahaan. Kayak gitu disebutnya pekerjaan bebas di definisi pajaknya ya. Nah, contohnya yang mungkin terkenal itu kalau pekerjaan bebas adalah misalnya dokter ya, pengacara, akuntan, arsitek, notaris, apalagi itu konsultan, marketing, agen asuransi kayak gitu. Ya. Ini kalau kita lihat di aturannya ada banyak nih Mbak Mary, ada olahragawan, pengarang, peneliti, penerjemah, perantara, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, bintang film, bintang iklan, sutradara, dan seterusnya ya. Terus juga ada lagi misalnya penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, petugas penjajah barang dagangan, dan distributor perusahaan MLM atau direct selling yang tadi marketing itu ya. Ya, jadi sebenarnya definisi dari pekerjaan bebas sendiri itu pun di pajak sudah ada gitu. Jadi kawan pajak yang memang pekerjaannya adalah termasuk yang tadi disebutkan atau bisa di googling lagi nanti juga bisa, berarti lapor SPT tahunannya memakai formulir 1770 seperti itu. Nah, kemudian yang harus dilakukan apa sih? Pertama pastinya kalau misalnya kawan pajak mempunyai bukti potong. Tadi kan misalnya contohnya bekerja sebagai dokter, kemudian bekerja di rumah sakit dan rumah sakitnya itu memberikan bukti potong. Nah, berarti silakan minta bukti potong tersebut ke kantor karena nanti akan direkap dan diisi ke dalam SPT tahunannya. Nah, selain meminta bukti pemotongan, kawan pajak juga
perlu jadi kalau misalnya tadi disebutkan juga oleh Mbak Mary bahwa ada 2 jenis ya, pembukuan dan pencatatan. Nah, bagi yang tidak memberitahukan. Jadi gini, posisinya kawan pajak. Secara default itu dianggapnya melakukan pembukuan ya Mbak Mary. Nah, bagi wajib pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas itu secara defaultnya itu dianggapnya melakukan pembukuan. Pembukuan itu kan berarti harus bikin nanti endingnya bikin laporan keuangan berupa neraca, laba rugi gitu ya. Nah, jika kawan pajak tidak melakukan pembukuan, berarti pilihannya kan pencatatan nih. Nah, tapi sebelum melakukan pencatatan itu harus memberitahukan terlebih dahulu ke kantor pajak. Memberitahukannya secara online melalui DJP online di menu layanan, kemudian KSWP. Nah, di situ ada pilihannya pemberitahuan penggunaan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Jadi setiap awal tahun pajak maksimal 3 bulan. Contohnya ini sekarang tahun 2024 ya. Berarti kawan pajak bisa memberitahukan norma mulai dari Januari 2024 maksimal akhir Maret 2024 untuk memberitahukan bahwa akan menggunakan pencatatan untuk tahun pajak 2024. Nah, ini yang perlu diperhatikan kali ya, karena kebiasaannya itu kan kalau lapor SPT tahunan itu kan di tahun berikutnya. Jadi kan melaporkan penghasilan tahun 2023 itu ya di 2024 gitu. Nunggu tahun 2023-nya berakhir. Tapi kalau pemberitahuan penggunaan norma itu harus di tahun tersebut gitu, di awal tahun tersebut. Jadi kalau misalnya pemberitahuannya sudah ganti tahun, maka sudah tidak bisa lagi gitu kawan pajak. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi tadi misalnya untuk tahun ini berarti kawan pajak memberitahukan untuk penggunaan NPPN tahun 2024, bukan untuk tahun 2023 gitu. Dan ini karena udah mendekati akhir bulan Maret 2024, bagi kawan pajak yang memang melakukan pekerjaan bebas dan melakukan pencatatan, jangan lupa untuk segera memberitahukan penggunaan NPPN-nya melalui DJP online. Karena tadi batas terakhirnya ya 31 Maret 2024. Kemudian NPPN sendiri setelah diberitahukan, nanti konsekuensinya pada saat kawan pajak lapor SPT. Pas lapor SPT itu kan ada pilihannya tuh. Nah, nanti bisa milih pencatatan. Nah, setelah milih pencatatan, nanti akan berdampak pada pengisian SPT-nya gitu. Pengisian SPT-nya itu di bagian yang mencantumkan norma. Nah, itu kalau kawan pajak lapor SPT ada di formulir Romawi 1. Jadi 1770 formulirnya yang Romawi 1. Tapi halaman kedua. Nah, di halaman kedua ini nanti ada tuh tabel isinya, misalnya kawan pajak tadi melakukan pekerjaan bebas, berarti silahkan isi di bagian pekerjaan bebasnya. Kemudian penghasilan brutonya itu di input di bagian peredaran usaha. Jadi penghasilan bruto yang dimaksud di situ adalah 1 tahun. Jadi misalnya mau lapor SPT tahunan 2023, berarti kawan pajak perlu, oh ya tadi nyambung yang sebelumnya ya. Tadi kan pertama minta bukti potong dari kantor atau dari pemberi kerja gitu. Kemudian yang kedua adalah merekap. Jadi kawan pajak mencatat penghasilan yang diterima, penghasilan bruto atau kotor yang diterima selama tahun 2023. Dirinci setiap bulan seperti itu. Sebetulnya kalau di pajak tidak ada format khusus ya Mbak Mary. Ya, betul. Tidak diatur formatnya harus seperti apa. Pada intinya itu menggambarkan penghasilan yang kawan pajak terima dalam tahun tersebut, seperti itu. Nanti dari rincian tersebut silahkan dijumlahkan, lalu jumlahnya dimasukkan dalam SPT tahunan gitu. Nanti di formulir situ juga akan mengisi norma. Norma ini bentuknya persentase. Nah, untuk persentasenya berapa itu kawan pajak bisa lihat di peraturan Menteri Keuangan. Kalau ini sejauh ini ya hanya tersedia di situ ya. Jadi maksudnya kawan pajak perlu lihat aturannya, terus mungkin di search sesuai dengan klasifikasi pekerjaan atau yang dilakukan oleh kawan pajak itu apa jenis pekerjaannya. Nanti di situ tersedia
persentase yang bisa digunakan gitu, dan itu terbagi menjadi 3 jenis persentase gitu untuk 10 ibu kota provinsi, terus di luar 10 ibu kota provinsi sama daerah lainnya gitu. Nanti setelah mendapatkan persentasenya itu juga silahkan input ke SPT tahunannya, lalu setelah itu penghasilan bruto tadi dikalikan dengan persentase norma, maka didapatkan penghasilan neto. Nah, dari penghasilan neto ini akan kawan pajak pindahkan ke SPT induk. Kalau misalnya lapornya manual ya berarti mindahin sendiri ya. Tapi kalau lapornya online maka otomatis. Jadi ketika sudah mengisi otomatis angkanya akan pindah ke induk. Nah, kemudian setelah pindah ke induk nanti akan memilih PTKP gitu. Jadi seperti SPT tahun orang pribadi pada umumnya akan memilih status PTKP gitu. Silakan pilih sesuai kondisi kawan pajak. Kondisi yang dimaksud adalah per awal tahun 2023 ya. Tadi kan contohnya SPT 2023. Berarti kondisi per 1 Januari 2023, misalnya sudah menikah, tanggungan anaknya 1 gitu. Berarti pilih K1. Nanti kalau lapornya manual berarti perlu isi sendiri tuh angkanya. Tapi kalau lapornya online sudah otomatis tinggal pilih statusnya aja. Nah, tadi misalnya sudah mendapatkan bukti potong. Nah, bukti potong itu sebagai pengurang atau sebagai kredit PPh. Nanti silahkan dimasukkan di formulir 1770 juga di bagian Romawi 2 gitu. Silahkan input seluruh bukti potong yang kawan pajak dapatkan selama tahun 2023. Setelah itu tadi PPh terutang didapatkan, kemudian bukti potong dari yang tadi diterima bisa menjadi pengurang, akan didapatkan hasil akhir, yaitu apakah kawan pajak masih harus membayar atau status SPT-nya kurang bayar, ataukah ternyata pemotongan pajaknya jauh lebih besar daripada PPh yang terutang. Nah, itu berarti status SPT-nya lebih bayar. Seperti itu. Kalau kurang bayar ya berarti harus dilakukan pembayaran pajak terlebih dahulu, baru bisa melaporkan SPT tahunannya. Kalau lebih bayar ya artinya tidak ada yang perlu dibayar tuh. Cuma kawan pajak jangan lupa untuk memilih kelebihan pembayaran tersebut apakah akan direstitusikan atau dikembalikan dengan pengembalian pendahuluan. Seperti itu. Oh ya, untuk menyambung lagi, kita ulang sedikit. Jadi kalau misalnya mau lapor SPT, yang diperlukan adalah tergantung SPT-nya nih. Kalau misalnya SPT-nya adalah online, melalui DJP online, maka kawan pajak perlu menyiapkan pertama adalah akses ke DJP online-nya dulu. Nah, untuk mengaksesnya kan butuh username berupa NPWP, atau jika NIK sudah valid maka NIK atau nomor KTP. Kemudian kata sandi atau password DJP online-nya. Jika tahu ya silahkan diinput. Tapi kalau misalnya lupa atau ya salah terus gitu, udah nyoba berkali-kali kok salah terus gitu, ya berarti passwordnya salah kan, maka harus diubah. Silahkan pilih lupa kata sandi. Nah, untuk lupa kata sandi jangan lupa siapkan EVIN. Kalau ternyata EVIN-nya nggak ada juga, ya berarti perlu minta ke kantor pajak EVIN-nya gitu. Itu yang pertama, akses ke DJP online. Yang kedua perlu dipersiapkan adalah laptop atau komputer. Karena untuk formulir 1770 itu belum bisa disupport melalui handphone gitu. Jadi kawan pajak harus spesifik nyiapin laptop atau komputer. Dan operating system yang digunakan laptop atau komputernya harus minimal Windows 10 gitu. Kalau di bawah Windows 10 nanti ketika ngisi e-formnya akan terkendala gitu. Nggak mau diisi gitu ya? Nggak mau diisi, atau kadang diisi mau tapi dikirim nggak mau. Pokoknya nggak bisa lah intinya gitu. Makanya minimal Windows 10. Kemudian yang ketiga adalah sudah terinstall Adobe Acrobat Reader di laptop atau komputer yang digunakan tadi gitu. Kenapa? Karena ketika nanti download e-form berbentuk PDF itu harus dibuka menggunakan Adobe Acrobat Reader. Kalau dibuka pakai misalnya Nitro PDF ataupun program yang lain nanti tidak bisa diisi gitu. Jadi harus Adobe Acrobat Reader. Setelah itu yang diperlukan adalah ya data-data seperti bukti potong, kemudian data tanggungan anggota keluarga, kemudian harta, utang,
Nah, seperti itu. Itu kalau lapornya online. Kalau manual sama. Cuma kan ngisinya langsung di kertas ya. Ya jadi butuhnya apa ya? Butuhnya pulpen ya. Butuhnya pulpen, formulir SPT-nya. Terus tadi sama kayak data bukti potongnya, data harta, utang, dan anggota keluarga. Nah, kalau pekerjaan bebas tadi seperti yang sudah disampaikan, kalau pencatatan atau norma silakan isi di 1770 Romawi 1 halaman kedua. Kalau untuk yang usaha gimana nih Mbak Mary? Cara ngisi SPT-nya beda apa sama nih? Nah, untuk yang usaha ada sedikit perbedaan ya kawan pajak, jangan sampai salah nih Mbak Tika. Nah, kalau untuk yang usaha itu di 1770 Romawi 3 bagian PPh final. PPh final di nomor 16. Jika kawan pajak menggunakan tadi yang online e-form, maka langkah-langkahnya ketika kawan pajak sudah sampai di 1770 Romawi 3, klik bagian atas untuk mencentang PP23. PP23 lalu kawan pajak masukkan omset setiap bulannya per bulan dari Januari sampai Desember jika memang setiap bulan itu ada gitu. Jadi lalu omset itu nanti akan masukkan omset dan juga kalau PPh-nya langsung kehitung sendiri ya kawan pajak ya. Lalu hasil dari rekapan omsetnya itu akan tampak di PPh final yang Romawi 3 tadi yang bagian A. Cukup isi di situ. Lalu jika memang tidak hanya penghasilan dari usaha saja, maka bagian induknya, bagian yang lain tidak ada yang perlu diisi, yang lalu kawan pajak perlu melampirkan PDF scanan dari rekapan bruto yang sesuai dengan yang lampirannya sesuai dengan PMK 164 gitu Mbak Tika. Oke, baik. Oke, jadi ada sedikit perbedaan ya kawan pajak ya. Jadi kalau formulirnya sama, terus data harta, utang, anggota keluarga juga sama, cuma pengisian terkait data penghasilan dalam tahun tersebutnya yang beda ya, Mbak Mary ya. Betul. Oke, kemudian kalau pembayarannya nih, tadi kalau misalnya yang pekerjaan bebas ternyata masih ada yang perlu dibayar, artinya kawan pajak perlu membuat kode billing gitu. Kode billingnya, kode jenis pajaknya adalah 411125. Kemudian untuk kode jenis setorannya adalah 200 gitu. Nanti silakan pilih tahun sesuai tahun pajak lapor SPT-nya. Tadi contohnya 2023. Kemudian setelah dibuat kode billing ya dilakukan pembayaran pajak gitu. Bayar pajak di mana? Ya bisa di bank, di kantor pos, melalui internet banking, melalui e-commerce juga bisa, atau ATM juga bisa. Setelah itu akan memasukkan NTPN kalau lapornya online gitu. Pastikan input NTPN-nya benar, karena kalau misalnya keliru nanti nggak bisa di-submit laporannya. Kalau lapornya manual, jangan lupa untuk melampirkan. Jadi bukti pembayarannya tadi silakan difotokopi lalu dilampirkan bersama dengan formulir SPT-nya. Gitu. Kalau ternyata lebih bayar, maka yang perlu diupload atau diunggah kalau online adalah bukti pemotongan pajaknya. Pastikan seluruh bukti pemotongan pajaknya kawan pajak scan dalam bentuk PDF. Kemudian jangan di password. Jadi kadang itu file PDF-nya yang diupload itu ada passwordnya. Kalau di password nanti dari kami kantor pajak tidak bisa buka kan karena di password gitu. Jadi pastikan tidak berpassword. Kemudian yang perlu diupload lagi adalah tadi rincian penghasilan bruto selama 1 tahun. Kalau manual ya berarti lampiran yang tadi silahkan dilampirkan dalam bentuk fisik gitu, dalam bentuk kertas. Kalau yang usaha gimana Mbak Mary? Apa yang lampirannya? usaha untuk yang manual? Oh ya, untuk yang manual usaha jika memang omsetnya masih di bawah 500 berarti kan tidak ada pembayaran ya kawan pajak ya. Lalu kawan pajak yang perlu dilampirkan adalah yang tadi rekapan peredaran brutonya selama tahun 2023. Dan itu
rekapan tersebut, jika memang kawan pajak memiliki lebih dari satu tempat usaha, maka cukup satu aja lampirannya. Di dalam satu lembaran itu dimasukkan di atas 2 tempat usaha tersebut gitu, atas peredaran brutonya. Nah, itu untuk yang manual seperti itu, dan lampiran pembayaran juga memang ada pembayaran tidak perlu dilampirkan ya, ketika untuk yang PPh final, penghasilan bruto dari UMKM ini. Nah, kalau dia seorang notaris tapi punya usaha juga, itu gimana ya? Oh iya. Ketika Jadi kalau tadi kita menjelaskannya profesinya satu ya, ya, usaha aja, terus pekerjaan bebas aja. Nah, gimana kalau profesinya adalah 2 ya Mbak Mary? ya, Usaha juga, pekerjaan bebas juga. Maka yang dilaporkan adalah ya dua-duanya gitu. Yang usaha kalau misalnya memang masih memenuhi kriteria sebagai wajib pajak UMKM, maka ya tadi seperti yang dijelaskan Mbak Mary, cara ngisi SPT-nya seperti itu. Terus setornya PPh final UMKM-nya juga sama ketentuannya. Nah, atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan bebas itu juga silakan laporkan dalam SPT seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Jadi nanti di SPT-nya ada isian 2 gitu. Yang di Romawi 1 ada isinya terkait pekerjaan bebas, yang di Romawi 3 ada isinya yang terkait PPh final UMKM gitu. Jadi ya dilaporkan semua ya, jangan dipilih cuma satu aja deh yang dilaporin, yang satunya nggak usah, jangan ya, semuanya dilaporkan. ya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Betul. Gitu kan pajak. Cukup sekian podcast pada kali ini. Sampai jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.